Misalnya Prof Matrix punya 5 deh, 5 kuadrat dikali 5 pangkat 3. Coba jadi berapa? Pengennya nggak usah dijabarin lengkap, nggak usah hasil angkanya. Pengennya bisa jadi berapa aja sih? Ya, coba kamu eksplorasi nih, biar seru ya. Coba kita eksplorasi. 5 kali 5 kuadrat berarti 5 kali 5, Prof. Wait, benar. 5 kali 5, kalau ini berarti ada 3 limanya. 5 kali 5 kali 5. Benar juga. Benar jawaban ini? Ya benar. Ini sama dengan, namanya matematik selama sama dengan ya benar. Gitu ya. Sekarang kita lihat nih yang ini. Kalau ketulis gini, boleh nggak nih? Kalau Prof Matrix bikinnya kumpulin yang ini. Oh, 5-nya ada 4. Kalau gitu ini 5 pangkat 4. Oh, ini 5-nya ada 1. Kalau gitu dikali dengan 5 pangkat 1. Boleh nggak? Iya, boleh. Sama nggak? Bener nggak? Ya, sesuai dengan definisi nggak? Sesuai kan? Nah, boleh berarti dia. Kalau dibalik, Prof, misalnya 5-nya di sini 1, ini ada 4. Kalau gitu 5 dikali 5 pangkat 4. Boleh nggak, Prof? Wah, ya boleh. Sesuai definisi nggak? Ini 5 ada 4. Pangkat 4. 5 ada 1. Oh, pangkat 1. Boleh? Boleh. Nah, ini 5-nya ada 5, Prof. Kalau gitu boleh nggak kita tulis jadi 5 pangkat 5? Ya boleh juga. Definisinya kan begitu emang. Ya. Nah, terus maunya apa nih dengan begini? Coba kita eksplorasi lagi. Kalau 3 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat berapa nih enaknya? Pangkat 7 deh. Nah, berarti gimana nih? 3 kali 3 kali 3 gitu kan? Dikali lagi, 3 itu 7. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Udah berapa nih? 4. Kali 3 lagi, kali 3 lagi, kali 3 lagi. Nah, loh. Sekarang kelihatan nggak? 3-nya ada berapa nih total nih? Hitung coba. 3, 4, 3. Oh, 10, Prof. Kalau gitu berapa? 3 pangkat 10 ya. Boleh nggak, Prof? Kalau ini dikelompokinnya gini deh. Set. Ada 5, 3-nya berarti 3 pangkat 5. Di sini juga ada 5 juga. Jadi 3 pangkat 5. Boleh saja, ya kan? Boleh, nggak apa-apa. Terus maunya apa, Prof, dengan kayak gini, Prof? Kita lihat. Bisa nggak ngeliat polanya? Coba. Namanya matematik itu kita bisa bereksplorasi nih. Kita eksplorasi, dari situ kita bisa temuin pola. Kita buktiin, bener nggak pola yang kita temuin? Ya, itu matematik yang canggih tuh sebenarnya gitu tuh. Supaya latihan, kebentuk otaknya ya. Ada pola yang kelihatan? Coba cari polanya pakai bilangan yang lain ya. Beberapa sampel yang kita tadi coba nih, kita bisa ngambil satu kesimpulan nih. Berarti kan kalau misalnya kita bikin basisnya jadi A deh, A pangkat 3 dikali A pangkat 2, berarti A-nya ada 3, di sini A-nya 2. Total A-nya di berapa di sini total? Yang 1 3, ya kan? Oh, kali lagi ada 2. Total A-nya ada berapa? 5. Kebayang nggak? 5 itu adalah penjumlahan dari 3 plus 2, ya gak? Kenapa? Karena yang ini A-nya ada 3, yang ini A-nya emang ada 2, ya kan? Kalau gitu yang terjadi apa? Oh, kalau gitu memang nih, berarti kalau gitu di sini sama dengan A pangkat 5. Kita cobain sama basis yang lain deh. Oh, B pangkat 3 dikali B pangkat 4, cobain. Yang pasti di sini B-nya ada 3 gitu kan? Yang ini B-nya ada 4. B kali B, ini kali ya maksudnya. B kali B, kali lagi B, kali lagi B. Ada berapa total B-nya? Wah, 7, Prof. Berarti B pangkat 7. Nah, bisa ambil kesimpulan nih. Berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 5. Kalau B pangkat 3 dikali B pangkat 4, oh, B pangkat 7, Prof. Coba kalau A pangkat M dikali A pangkat N, di mana M dan N sama-sama bilangan asli ya. Coba hasilnya berarti gimana? A pangkat apa? Kita lihat. Di sini A kali A kali A sejumlah M buah. Ya, ada M nih, M kali nih. Nah, ada A lagi kali A lagi kali A lagi sejumlah berapa? Dan seterusnya N buah. Jadi kalau gitu total jumlah A-nya ada berapa? Iya, M ditambah N dong, iya kan? Ya kan? Kalau gitu, oh, kita bisa ngambil satu kesimpulan. A pangkat M dikali A pangkat N, kalau gitu sama dengan A pangkat M ditambah N dong, Prof. Iyo, itu dia.
Iya, ya, emang begitu yang maunya gitu kan. Emang ini nih pola yang kita cari nih dari tadi. Nah, kalau gitu kita dapat nih satu sifat. Ya, kita dapat satu sifat perpangkatan kalau perkalian ya. Dengan basis yang sama, ini untuk kasus yang basis sama ya. Nah, perhatiin nih basisnya sama-sama AA. Oh, kalau dikaliin ya udah tinggal jumlahin pangkatnya ya. Pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Hasilnya apa? Yang atas perkalian 3 sejumlah berapa tuh? Tulis semua 6 kan? Yang bawah, wah ada 3, ada 2. Oh, lihat. Oh, ini kan 3 kali, ini bagi ini bisa dong. Kalau gitu kita hajar gitu ya. Maksudnya hajar tuh pembagian ya. Ini dibagi ini, bukan juga coret. Oh, coret, oh bisa dicoret. Maknanya dari coret kamu tuh harus tahu nih. Jadi jangan sampai coret, set hilang semua nanti kan. Nah, ini maksudnya pembagian. Berarti 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3 habis dong 1 ya hasilnya. Nah, berarti hasilnya apa? 3 ada berapa? Ada 4 kan? Berarti 3 pangkat 4. Oh, coba lagi kita pakai 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 1. Berapa nih? Ah, ini mah gampang, Prof. Anak SD juga mungkin bisa. Mungkin, kan kita nggak tahu kan. Coba, sat, hajar. Berarti ada berapa 2? Ada berapa 2? Ada berapa 5-nya? Ada 2 ya. Kalau gitu jadi 5 pangkat 2. Coba cari polanya lagi apa? Nah, berdasarkan pola yang ini udah juga mulai kelihatan kan. Kalau kita punya basis yang sama A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti di atas ada M buah A. Nah, ada M buah A, di bawah ada N buah A, gitu kan? Nanti ini jumlah N-nya kecoret, ya kan? Oh, kalau gitu nanti pangkatnya berkurang nih, berkurang sejumlah N kan? Ya, jadi tinggal apa? Oh, yang di atas tadinya M. Oh, kecoret sejumlah N. Berarti sisanya tinggal M min N, iya nggak? M dikurang N, karena N-nya udah coret, habis sama bawah kan? Nah, dengan syarat kalau ini M lebih dari N ya, sementara kita pakainya itu dulu. Kalau gitu gimana? Oh, hasilnya ini A-nya ada M min N buah. Kalau gitu ini sama dengan A pangkat M minus N dong. Oh ya, memang sifat pangkat berikutnya itu kalau sama basisnya A pangkat M, kalau dibagi dengan A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M min N. Nih ya, set. Tuh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, hasilnya lihat 3 pangkat 4, berarti 6 min 2. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1, oh lihat 5 pangkat 3 min 1 gitu kan. Ini kan 5 pangkat 3 min 1, yang ini 3 pangkat 6 min 2, ya gak? Nah, sip, dapat sifat lagi. Simpan. Seru, Prof. Ada sifat-sifat lain nggak? Banyak. Tenang aja, tenang. Kita simpen dulu. Kita latihan-latihan lagi ya. Mau pakai yang mana? Mau sifat yang mana? Banyak. Coba deh yang ini deh. Coba nih, misalnya Prof Matrix punya 2 pangkat 2. Kalau Prof Matrix pangkatin lagi 3, apa yang terjadi? Lihat ya. Jangan bingung kalau yang ada begini, wah pangkatnya 2 gimana gini. Kita lihat konsepnya. Kalau kita punya kotak pangkat 3, apa yang terjadi? Ya pokoknya kotaknya dikali 3 kali gitu kan. Ya, berlaku juga untuk kotak kek, mau bintang sabit kek. Ya, kalau selama dia menandakan suatu variabel atau suatu apa ya, ini apa sih variabel ya? Nah, dia bisa seperti ini. Sekarang, kenapa Prof Matrix suka pakai kotak-kotakan? Karena dia mengambangkan suatu kontainer. Kalau variabel misalnya kalau kita pangkat, oh X pangkat 3 sama dengan X kali X kali X. Ya bagus sih, karena X itu bisa bernilai suatu bilangan. Tapi kadang-kadang lebih cantik lagi kalau kita nulisnya kotak. Karena di dalamnya itu kita bisa menampung lebih banyak hal lagi, bukan cuma angkanya doang. Ya, tapi di dalamnya mungkin ada variabel-variabel. Ada kesan bahwa ini jadi kontainer gitu, jadi tempat tampungan. Terus ngapain Prof pakai gini? Kita lihat. Kalau kotak pangkat 3 itu kotak kali kotak kali kotak. Sekarang, kalau ini kalau Prof kotakin boleh nggak? Ya kan? 2 kuadrat kita kotakin.
Kita lupain dulu isinya. Oh, ini kan kotak pangkat 3. Ya, kotak kali kotak lagi. Ya kan? Nah, kebetulan isi kotaknya itu 2 kuadrat. Kalau gitu 2 kuadrat kali 2 kuadrat kali 2 kuadrat gitu, ya. Ini kita pisahin dulu. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat. Total 2-nya ada berapa? Satunya, ya, 2 kuadrat yang satunya ini kan 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2 lagi. Total jumlah 2-nya ada berapa? Ada 6, Prof. Kalau gitu ini 2 pangkat 6. Ya kan? Nah, ada kebayang nggak gimana? Coba kita lihat lagi pakai yang lain deh. Kalau 5 deh. 5 pangkat 3 dipangkatin 4. Nah, apa yang terjadi? Berarti ini ada kotak. Nah, kotak yang beda tapi ya isinya. Oh, kotak pangkat 4. Kalau gitu kotaknya ada 4, Prof. Kotak kali kotak lagi, Prof, ada 4. Iya. Satu kotaknya itu isinya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 dikali lagi 5 pangkat 3. Kalau kita kalau kita jabarin. Nah, kita jabarin nih. Ada berapa 5-nya nih? Ini ada 3, ada 3 lagi. Satu kotak 5-nya ada 3. Kalau ada 4 kotak berarti ya berapa? Wah, 5-nya kalau gitu 5 pangkat 3 itu dikali 4, Prof. Berarti 5 pangkat 3 kali 4, ya nggak? Karena ini kan, kok gini sih, Prof? Lihat, kalau kita jabarin 5-nya kan 5 kali 5, total 5-nya semuanya berarti ada 12, ya nggak? 4 kali 3, ya kan? Kalau gitu, kalau memang jumlah 5 ada 12, boleh dong, nih 5 pangkat 12 gitu ya. Boleh dong Prof Matrix bilang, oh ini 5 pangkat 3 kali 4. Kenapa? Karena 12 ya 3 kali 4. Boleh nggak? Atau ya Prof Matrix bilang ini 5 pangkat 6 kali 2. Boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Karena jelas-jelas di sini pangkatnya juga bisa kita kotakin. Ya, kalau 12 ini sebagai kotak, 3 kali 4 kan juga kotak juga. 6 kali 2 juga kotak juga. Sama nih. Ini sama ini sama ini sama. Selama dia sama, sah-sah aja gitu loh. Selama isinya, substansinya sama, walaupun bentuknya berbeda. Beda dong bentuknya, ini 12, 3 kali 4, ini 6 kali 2, bentuknya beda. Tapi substansinya sama. Boleh, sah-sah aja. Nah, dari sini kita lihat nih. Wah, Prof, kalau 5 pangkat 3 dipangkatin 4 ternyata 5 pangkat 12, Prof. Ternyata boleh, Prof, ditulis jadi 5 pangkat 3 kali 4, Prof. Apakah ada sesuatu di balik ini semuanya? Pastinya, dan memang itu tujuannya gitu kan. Kita mau nyari pola. Dapat nggak polanya di sini? Mari kita tunggu pembahasan selanjutnya. Lain lagi deh. Kita cobain lagi pakai yang seru. 7 misalnya pangkat 5 deh. Dipangkatin 3 deh. Berarti ada 7 pangkat 5. Ingat, biasain. Oh, anggap ini sebagai kotak. Berarti ada kotak pangkat 3. Kotak kali kotak gitu kan. Oh, ternyata isi kotaknya 7 pangkat 5. Jadi jangan takjub dengan isinya ya. Prof Matrix bisa aja bikin gini. Wah, ini A pangkat 3 kali Y pangkat 12 kali X pangkat 2 dipangkatin 3. Wah, ini gimana nih? Jangan bingung. Yang penting apa? Kita lihat yang paling luar. Ini kan kotak. Ya kan? Ini kotak. Kotak pangkat 3 jadi apa? Ya kotak kali kotak. Gitu loh. Tinggal isi kotaknya apa? Ya tulis aja lagi. Ya. Jadi kotak itu membuat hidup kamu jadi lebih mudah dalam bermatematik. Oke, teknologi canggih nih untuk bermatematik ya. Nah, lihat nih yang ini. 7 pangkat 5. Ya kan? 7 pangkat 5 kali lagi 7 pangkat 5 kali lagi 7 pangkat 5. Ya kan? Bisa kira-kira nggak isi kotaknya berapa? Isi kotaknya. Jumlah 7-nya totalnya berapa? Di satu ini 7-nya ada 5. Dikali semua. Dikali lagi sama ini 7 ada 5. 7 ada 5 lagi. Total 7 ada 15 kan? Berarti ini sama dengan 7 pangkat 15. Oh, 15-nya dapat dari mana? Ternyata ini ada 3 kali 5 nih, Prof.
Karena ada 3 kali 7 pangkat 5. Jadi 7 pangkat 3 kali 5. Emang iya gitu loh. Kenapa? Karena dari sini kelihatan nih polanya. Berarti kalau gitu, kalau kita punya A pangkat M terus dipangkatin lagi N, berarti gimana hasil yang terjadi? Hasilnya A pangkat M dikali N ya. Ya, polanya ini ya, jelas. Dan ini juga bisa kita buktikan dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya nih ya, pembuktian secara spesifik namanya. Karena kita menggunakan penggunaan angka. Walaupun kadang-kadang ini punya kelemahan ya, tapi nantilah kita bahas itu belakangan. Yang penting kita tahu dulu. Dan itu kita bisa buktikan. Kenapa? Karena A pangkat M kalau dipangkatin N, hasilnya ada A pangkat M, ada A pangkat M, ada A pangkat M. Sejumlah berapa nih? Ada berapa nih A pangkat M-nya? Iya, ada N buah gitu kan. Kalau gitu total A yang ada berapa? Oh, mas 1 ini ada M buah A. Kalau gitu kalau ada N buah A pangkat M, ya total A-nya ya bakalan M dikali N dong. Iya. Ya, bisa ya, terbukti ya. Oke. Sip. Kalau Prof Matrix bikinnya itu 6 pangkat 5. Nah, 6 pangkat 5 ini tapi belum dijambarin, kita bikin dulu. Ini 6 ini kan 3 kali 2 kan? Ya. 3 kali 2 pangkat 5. Setuju nggak? Wah, kok bisa gitu, Prof? Iya, lihat. Andaikan ini Prof Matrix bilang kotak, ini juga seharusnya kotak dong. Ya kan? Karena isinya sama. Substansi isinya, bukan bentuknya ya. Bukan bentuknya, tapi substansinya. 3 kali 2 kan sama dengan 6. Ya. Kalau dia sama, maka boleh dong kita ganti gini kan. Nah, sekarang kalau 6 pangkat 5 berarti kan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 ya. Dimana 6-nya ini bisa juga kita bikin jadi 3 kali 2, 3 kali 2, terus 3 kali 2 ya. Sama dengan misalnya ini, kita buat jadi 3 kali 2-nya ada 5. Berarti 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 terus sampai akhir. Sekarang kita pisah-pisah ini baru nih. Berarti ini kan sama aja nih, 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali terus. Pisahin yang 3-nya, langsung pisahin ke sini. Sat gitu. 3-nya kumpulin semua jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ada 5 kan 3-nya kan? 2-nya juga ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kelihatan nggak? Kalau gitu ini berarti bisa ditulis jadi 3 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 5. Lihat tuh. Berarti kalau gitu 6 pangkat 5 sama dong, Prof, sama 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Iya banget. Kalau gitu 3 kali 2 kalau dipangkatin 5 juga sama, Prof, sama 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Juga iya banget. Nah, kalau gitu dari sini polanya bisa kita generalisasi jadi gimana nih? Misal, kalau gitu, kalau kita punya bilangan A dikali B, terus dipangkatin sejumlah M, ini pangkatnya bisa kita pecah masing-masing. Berarti A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ngerti ya? Bisa ya? Oke. Juga nggak, Prof, kayak gitu, Prof? Cobain aja 3/5 nih. Kalau kita pangkatin 3 dulu deh, biar gampang. Berarti apa? 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Berarti gimana? Oh iya, kelihatannya sih begitu, Prof. Coba. 3 kali 3 kali 3 kan? Berarti 3 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Berarti 5 pangkat 3. Oh iya sih, Prof. Kayak berlaku. Ya iyalah ya. Kalau dari sini udah kelihatan, ya kita bisa bikin lagi sifat berikutnya. Berarti kalau A dibagi B dipangkatin M, sebenarnya ini ada syarat-syaratnya juga ya. M-nya bilangan apa? B-nya itu nggak boleh sama dengan 0 ya. Ya, pembagian itu nggak boleh dengan 0. Dan terus juga ini bilangan asli. Dalam sementara ini kita bicara dengan dia bilangan asli ya. Berarti ini akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M gitu ya. Oke.